Belum. Masih lemas. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, 3 kali sunnah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Senang. Orang tua seperti kita ini, para guru-guru senang melihat adik-adik kumpul bersama untuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Aneh tanya, siapa Nabi Muhammad? Hah? Nabi kita. Siapa istrinya? Hah? Siapa? Sayyidah Khadijah. Terus siapa lagi istrinya lagi? Sayyidah Aisyah. Anaknya siapa? Fatimah. Siapa yang namanya Fatimah di sini? Siapa yang namanya Fatimah di sini? Tuba, ada yang mengatakan Tuba man ismuha Fatimah. Beruntung orang yang diberi nama sebagai nama Fatimah. Karena apa? Nanti di yaumil kiamah, di akhir zaman, di hari kiamat, yang namanya Fatimah itu akan dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra, yaitu putrinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti dan pasti masuk ke dalam surga. Ini yang cowoknya. Siapa yang diantara kalian yang namanya Muhammad? Hah? Siapa yang diantara kalian yang ada namanya Muhammad? Berapa orangnya? Sekitar 20 orang. Tuba man ismuhu Muhammad. Man ismuhu Muhammad faqad syafa'a fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang anaknya diberi nama Muhammad, maka dia nanti bakal dapat pertolongan di hari kiamat. Siapa yang mau ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Semuanya. Tapi ngaji gak? Harus nggak? Ngaji apaan? Udah bisa baca Al-Quran? Masya Allah. Udah hatam Al-Quran? Udah? Masya Allah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Tahu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bulan Sya'ban itu bulan bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj? Apaan Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Perintah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad? Udah pintar udah. Masya Allah, kalian ini udah termasuk daripada orang yang
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar sana orang-orang yang enggak sekolah, anak-anak yang enggak sekolah tahu ditanyain Isra Mi'raj malah jawabnya kamu bertanya. Kayak gitu. Ditanyain Isra Mi'raj dari mana? Dari Dari Masjidil Haram ke Masjidil mana? Malah dijawab kamu bertanya. Hah? Kayak gitu. Anak-anak yang nggak sekolah nggak tahu itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di SDN Menteng Atas 05 mengetahui sejarah daripada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil ke Masjidil Nah, habis ke Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Mun. Nah, kayak gitu. Sekarang itu adalah ulang tahunnya sholat. Sekarang Ustadz tanya, sholat gak di antara kalian? Beneran? Sholat apa aja? Hah? Sholat apaan? Sekarang Ustadz tanya, sholat subuh berapa rakaat? Salah. 4 rakaat. Kok bisa Ustaz? Kok bisa 4 rakaat? 2 rakaat itu sunnah, 2 rakaat itu wajib. Ingat. Jadi berapa? 4. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sunnah. Terus 2 rakaat sholat subuh. Jadi yang benar 2 apa 4? Sekarang Ustaz tanya lagi, sholat duhur berapa rakaat? Hah? Siapa yang jawab 6? Siapa yang jawab 4? Yang jawab 4 benar. Siapa yang jawab 8? Nggak ada. Yang paling benar itu 8 rakaat. Kok bisa Ustaz? 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat itu sholat duhur, dan setelah sholat duhur itu 2 rakaat. Jadi berapa rakaat? 8. Yang penting 4 rakaat. Siapa yang ngerjain 4 rakaat? Demi apa? Cius? Hah? 4 rakaat aslinya. Sekarang sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4. Yang paling tepat berapa rakaat? 6. Kok bisa Ustaz? 2 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat itu sholat asar. Setelah sholat asar itu nggak ada. Diingat, setelah sholat asar itu nggak ada. Hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram. Tuh. Terus anak tanya lagi, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Yang paling tepat berapa? 5. Masya Allah. Ada yang ngomong 5? Ada yang ngomong 5? Masya Allah. Kalian akan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 rakaat, 3 rakaat itu sholat
maghrib. Setelah sholat maghrib itu ada 2 rakaat. Itu sunnah. Kemudian sholat isya ada berapa rakaat? Perempuannya ada berapa rakaat? 4. Yang paling tepat berapa? 6 apa 8? Yang paling tepat itu 8 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat isya. Setelah sholat isya 2 rakaat. Tapi sholat isyanya itu ada 4 rakaat. Itu. Masya Allah, kalian bisa menjawab berapa rakaat dari sholat-sholat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang gak sekolah, anak-anak yang gak ngaji, bisa gak ditanyain? Gak bakal ditanyain sholat subuh berapa rakaat. Ada yang mengatakan 7 rakaat. Sholat apaan? Bener gak? Ente sholat apa untuk olahraga ente ya? Kan? Ente senam apa sholat ente? Kayak gitu. Gak ada sholat subuh itu 7 rakaat. Kemudian kalau nggak ngaji nggak tahu itu pahalanya sholat. Kalau orang yang rajin sholat, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pengen masuk surga di sini? Siapa yang pengen orang tuanya masuk surga di sini? Semua pengen masuk surga. Tapi pertanyaannya, sholat gak? Selesai acara ini, kita tingkatkan semangat kita. Tingkatkan semangat kita untuk sholat. Dulu tahu negara Yaman tahu? Tahu negara Yaman? Kalau di media tahu Habib Umar? Tahu Habib Umar? Tahu Palestina? Tahu negaranya Palestina? Palestina sama Yaman itu sama kayak Jakarta Bekasi. Dekat. Tahu kan Palestina? Di situ anak-anaknya sama seperti di SDN 05 Menteng Atas. Alhamdulillah. Nih kumpul bareng. Nah, ngapain? Ngaji. Kumpul nih bersama, sholawatan bareng, berdoa bareng. Terus habis itu bercanda Tapi apa? Mereka ketika ngaji ditanya oleh ustadznya, hukum ini apa? Sholat ini apa? Cara bersuci gimana? Semuanya bisa jawab seperti kalian. Alhamdulillah. Tapi apa? Anak-anak yang nggak bisa ngaji, yang nggak mau ngaji, yang hidupnya main HP terus, dikit-dikit mobilnya. Ayo, aplikasi apaan favorit di HP kalian? Apa lagi? ML, Mobile Legends, naik perempuannya. Aplikasi apa yang favorit? Di FIFA. Tapi di Palestina, di Yaman, nggak ada anak kecil yang main HP. Bedanya itu. Kalau di SDN 05 Menteng Atas, dia pinter ngaji anak-anaknya. Tapi main HP. Dikit-dikit disuruh sholat, nanggung. Belum menang. Lagi mabar. Lihat
Tapi kalau di Hadramut, di Yaman, nggak ada. Anak kecil-kecilnya itu ketergantungan main HP. Semuanya megang kitab. Semuanya megang Al-Quran. Semuanya megang Iqra. Semuanya megang hadis. Biar apa? Biar nanti menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Dari segi agama, dari segi Islam. Saya tanya sekali lagi. Adik-adik gedenya mau jadi apaan cita-citanya? Siapa yang mau jadi presiden? Nah, siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi anak band? Masya Allah, nggak ada. Siapa yang mau jadi ustazah? Oh, Masya Allah. Siapa yang mau jadi ustad? Nah, jadi ustazah. Itu cita-cita yang paling mulia. Cita-cita yang mana dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Jangan kita ini terpesona dengan HP. Jangan kita ini dikit-dikit main HP. Kita ngaji, kita doain orang tua kita. Di perjalanan Isra Mi'raj, di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah tuh megang soalnya nggak ada HP kayak gitu. Tapi apa? Ketika pulang daripada Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertama yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Gocap 50 rakaat. Datang tuh ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Katanya Nabi Musa alaihi salam, "Ya Muhammad, kaum ente ini kecil-kecil. Nih kayak gini nih, kayak di depan nih. Nih, kecil nggak mampu dia sholat 50 rakaat. Minta lagi sampai menjadi 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Ini nggak mampu, ini kecil-kecil nih di depan. Nggak mampu. Sholat subuh aja masih molor, kan? Malamnya ngapain? Begadang, main Nabi Musa alaihi salam memerintah Nabi Muhammad, nih balik lagi wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan kepada umatmu. 50 waktu jadi 5 waktu. Tuh, kita harus bersyukur mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di dalam Isra Mi'raj dengan hikmahnya kita ini diajarkan, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengasihi satu sama lain, hablum minan nas. Untuk apa? Untuk menghargai, mengerti orang lain, saudara kita, teman-teman kita, Masya Allah. Sekarang anak tanya, siapa di sini yang pengen masuk surga? Janji mau ngaji? Janji mau hataman Al-Quran? Janji
mau rajin di dalam sholatnya? Hah? Beruntung orang yang rajin. Beruntungnya apa? Nanti bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang nih anak-anaknya, nih anak-anak nih adik-adik nih khususnya, nggak ada tuh. Kalau ditanyain ngaji, kadang alasannya tidur, capek, gitu. Paksain walaupun ngantuk, walaupun capek, tetap ngaji walaupun satu ayat. Nanti tidur lagi, kayak gitu. Diceritakan dulu ada dua orang nih, yang satu ngaji, yang satu enggak. Yang satu ngaji, yang satu enggak ngaji. Kemudian yang enggak ngaji itu wasiat. Kalau saya meninggal kayak gitu. Kalau saya meninggal, tolong kasih jawaban pertanyaannya malaikat. Siapa yang menanyakan umat manusia di alam kubur? Malaikat siapa? Munkar ngaji. Ada dua orang, satu nggak ngaji, satu nggak ngaji. Kemudian yang nggak ngaji ini subhanallah diambil duluan, diundang, meninggal, mati, meninggal dunia. Kemudian dia bingung, ketemu malaikat munkar nakir. Man rabbuka? Siapa? Tuhan. Padahal semasa hidupnya yang ngaji ini udah janji. Nanti kalau ente meninggal, anak tulis, anak kasih contekan jawabannya. Pertanyaan malaikat munkar nakir. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Oh, Allah. Man nabiuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nanti saya tulis di kain kafan. Tapi yang ngaji ini lupa, nggak ngasih contekan buat temennya, nggak ngasih contekan pas dia meninggal. Datanglah malaikat munkar nakir. Wajahnya marah, wajahnya serem. Kita kalau lihat malaikat munkar nakir ini udah takut, bawaannya takut. Lihat orang tua kita kalau lagi marah, kita minta duit. Mak, bagi duitnya mau jajan mulu, bener gak? Jajan mulu itu kalau orang tuanya kalau orang tuanya baik tuh, kalau anaknya minta duit, mak minta duit, iya nak, minta berapa? Goceng, dikasih itu kalau orang tuanya baik. Kalau orang tuanya pelit, mak minta duit berapa? Goceng. Lo makan tuh panci, minta duit mulu, jajan mulu, malah diomelin. Orang tua kita pelit gak? Hah? Orang tua kita pelit gak? Enggak, alhamdulillah. Terus kemudian melihat malaikat munkar nakir ini udah serem, udah takut. Yang enggak ngaji ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Enggak bisa jawab karena enggak ngaji. Enggak mau hadir majelis ilmu, enggak mau ke TPQ, enggak mau ngaji ke ustadz. Main HP aja dari pagi sampai malam, main HP aja.
Yang dilihat itu aja. Bener gak? Kemudian malaikat Munkar Nakir nanya lagi, man rabbuka? Sekali nggak dijawab. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nggak jawab. Dia nyariin contekan. Di kain kah? Di kain kapan? Dia nyari tuh contekan. Kok nggak ada ini? Padahal kita udah dijanjiin bahwasanya kalau saya meninggal, teman saya yang ngaji ini bakal ngasih contekan. Di kain kah? Di kain kapan? Siapa Tuhanmu? Oh, Allah. Siapa nabimu? Nabimu. Tapi nggak ada, polos. Bingung ini anak-anak nih. Nih anaknya bingung. Yang nggak ngaji bingung. Ini gimana nih jawabnya nih? Padahal udah dijanjiin, kok nggak ada? Bingung. Mau jawab apaan? Mau nyebut nama bapaknya bingung. Nama bapaknya aja lu lupa. Kayak gitu. Apalagi nama Tuhan, Tuhannya. Udah tuh ditanya Munkar Nakir, udah sebel. Ya Munkar, ente gantian tuh tanya. Kayak gitu. Ente aja, Nakir, ente aja yang tanya. Aneh juga enak nanya anak-anak yang gak ngaji nih. Ditanyain marabbuka, nggak ada yang jawab. Kayak gitu. Tiba-tiba Munkar Nakir ini membawa tongkat buat mukulin, buat dipukul. Kalau nggak bisa jawab, itu hukumannya dipukul oleh malaikat Munkar dan mau dipukul oleh malaikat Munkar Nakir. Mau? Nggak mau. Makanya ngaji. Kayak gitu. Mau dipukul ini. Kemudian udah dicari itu. Jawabannya nggak ada. Jawaban ini nggak ada. Ternyata ada tulisan made in China. Ada tulisan made in China. Di kain kafan itu ada tulisan made in China. Ditanya lagi sekali lagi, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab dengan keras, made in China. Kayak gitu. Siapa nabimu? Made in China. Kayak gitu. Apa kitabmu? Made in China. Disangka tulisan made in China ini contekan dari temennya. Ini akibat nggak ngaji. Selesai pertanyaan, si anak tersebut dipecutin sama malaikat Munkar Nakir. Insya Allah kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan catatan rajin ngaji, rajin sholat, terus rajin apa lagi? Rajin sekolah, harus punya prestasi, harus punya sesuatu yang dibanggakan. Siapa yang mau studi di luar negeri? Siapa yang mau pergi ke luar negeri? Siapa yang mau pergi ke luar